Halo segenap rekan SRI, kita berjumpa kembali dalam Common Collaborative Movement for Betterment. Common ini merupakan sebuah podcast yang digagas oleh Swasaba Research Initiative sebagai suatu wujud inisiasi dalam berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada publik dan kesejahteraan masyarakat. Senang sekali di kesempatan kali ini, di episode komen kali ini kita telah hadir seorang tamu yang sangat spesial. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Warsidi SEMM. Selamat datang Bapak Warsidi. Bapak Warsidi SEMM ini atau kita sapa Pak Warsidi seperti itu saja ya Pak, supaya lebih lebih akrab seperti itu. Okay. Beliau merupakan Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Pangandaran. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Komen ya. Sama-sama. Dan kita mungkin selama beberapa menit ke depan akan banyak ngobrol-ngobrol nih dengan Bapak Warsidi khususnya terkait dengan bagaimana Kabupaten Pangandaran ini dalam penerapan ASB di pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Nah, bagi rekan SRI sekalian nih yang mungkin belum cukup familiar ya dengan apa itu ASB atau analisis standar belanja. Jadi di sini ASB ini atau analisis standar belanja merupakan suatu standar yang dapat digunakan untuk menganalisis anggaran belanja yang kemudian akan digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau subkegiatan ya dalam suatu unit di pemerintah daerah. Nah, kenapa kemudian analisis standar belanja ini penting gitu ya untuk kemudian dikembangkan dalam suatu pemerintahan daerah karena melalui ASB ini kita bisa menentukan kewajaran, betul ya Pak Warsidi ya, kewajaran biaya dalam kita melaksanakan suatu kegiatan ataupun subkegiatan. Kurang lebih seperti itu, tapi saya yakin nih Pak Warsidi bisa menjelaskan secara lebih dalam dan kemudian kita nanti akan banyak ngobrol dan kita juga akan banyak mencari tahu nih tentang khususnya bagaimana best practice-nya ya. Pak Warsidi terkait penerapan ASB ini yang sudah dilakukan di Kabupaten Pangandaran. Nah, saya punya pertanyaan pertama nih untuk Pak Warsidi nih. Mungkin bisa diceritakan dulu behind story-nya gitu ya. Awal mula ceritanya ini bagaimana sih kok kemudian Kabupaten Pangandaran ini kepikiran gitu loh Pak, atau terinisiasi untuk kemudian menerapkan analisis standar belanja yang tentunya ini pasti sesuatu langkah yang yang tidak mudah untuk diambil. Nah mungkin Pak Warsidi bisa sharing atau menceritakan awal mula kisahnya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang ini kesempatan sangat baik ya untuk berbagi atau sharing bagaimana implementasi ataupun penerapan ASB dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan terutama yang bersumber dari APBN atau APBD. Jadi ASB ini memang dilatar belakangi bahwa pemerintah daerah sejak Permendagri 13 dulu bahwa ada salah satu kewajiban dalam proses penyusunan perencanaan penganggaran ini harus salah satunya mempunyai atau menetapkan ASB. Nah memang dengan berlakunya Permendagri 13 dari tahun 2006 sampai 2017 mungkin 2016 atau masih banyak daerah yang belum ngeh dengan kewajiban itu, sehingga ini baru terasa di saat adanya kebutuhan secara terintegrasi pada saat penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi melalui elektronik atau IT. Di situ memang salah satu tahapannya untuk sampai ke penentuan rencana kegiatan anggaran atau RKA itu harus ada ASB. Nah, makanya kami pemerintah Kabupaten Pangandaran yang notabene memang baru lahir pada tahun 2013 ya
undang-undangnya 2012 dan 2013 baru eksis pemerintahan diisi struktur organisasi. Kita mencoba ini kok ada yang kelewat dan mencari formula, cari tahu pembelajaran ke daerah tetangga terdekat apakah sudah diterapkan, dan ternyata rata-rata belum. Baik itu di tetangga kami, induk kami Ciamis ataupun tetangga kami Banjar belum. Nah, baru dapat informasi itu di Garut. Di Garut dengan diterapkan, tapi masih terkendala beberapa hal. Kami coba koordinasi juga dengan BPKP. BPKP hanya mengiyakan bahwa itu salah satu kewajiban, tapi mereka sendiri masih mencari formula yang tepat. Begitu. Bagaimana sebenarnya wujud ASB itu. Nah, akhirnya kembali kami mencoba lagi mencari-cari tahu, dan akhirnya dulu itu melalui Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik ya di PSEKP di Universitas Gadjah Mada, salah satunya memang mempunyai konsen di bidang ASB itu ini, ya, ASB ini. Sebenarnya sih awalnya kami cari di internet gitu ya, materi ASB ternyata banyak yang dikeluarkan oleh UGM lah gitu kan. Salah satunya, makanya saya nyari ke situ. Nah, dari situlah kita mulai membangun bagaimana ASB yang diharapkan. Jadi memang tujuan utama dari ASB sebagaimana tadi disebutkan ya, adalah untuk bagaimana kita itu menyusun perencanaan anggaran secara efektif, efisien, ada asas keterbukaan dan adil yang selama ini itu sulit ditemukan di pemerintah daerah. Betul. Jadi minta SKPD ini Bapeda ataupun keuangan yang notabene mengelola anggaran dan perencanaan dari awal, anggaran untuk satu kegiatan sosialisasi dengan mengundang 1 orang ataupun 10 orang yang sama, tempat yang sama, anggarannya bisa berbeda. Nah, itu hal pokok yang memang perlu dicari solusi. Yang kedua, bahwa dalam satu kegiatan belanja sering kali terjadi komponen belanja yang tidak diperlukan. Contohnya di situ belanjanya adalah kegiatan pengadaan alat tulis kantor. Di situ kok tiba-tiba ada honor bulanan, ada belanja jasa yang lainnya, ataupun di kegiatan sosialisasi tiba-tiba ada belanja modal pengadaan laptop. Itu kan sangat dilarang di ketentuan. Nah, hal-hal itulah yang memunculkan ini ada urgensi, kenapa harus ya, ada ASB, mungkin seperti itu. Oke, berarti tadi salah satu kemudian yang dirasakan dengan adanya penerapan ASB ini adalah untuk menghilangkan inefisiensi tadi ya Pak dalam penggunaan anggaran. Nah, tadi sudah diceritakan nih Pak Warsidi bahwa perjalanan panjang gitu ya untuk kemudian akhirnya Kabupaten Pangandaran ini mengimplementasikan ASB dalam penggunaan anggaran APBD-nya. Nah, tentunya ini kan bukan langkah yang mudah ya, Pak Warsidi dan tim. Pasti ada tantangan dan ada hambatan seperti itu. Dulu misalnya teman-teman SKPD atau teman-teman OPD ketika ASB ini belum diterapkan, tadi Pak Warsidi sampaikan itu kan mereka lebih bebas gitu lebih suka-suka gitu ya dalam kemudian merencanakan maupun menggunakan anggaran. Mereka kemudian dengan adanya ASB ini kemudian mereka mulai dibatasi gitu kan, apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, itu kemudian bagaimana respon dari teman-teman OPD, teman-teman SKPD gitu ya ketika kemudian Pak Warsidi dan tim menetapkan, ayo nih Kabupaten Pangandaran kita sekarang perencanaan anggaran, penggunaan anggarannya menggunakan ASB. Apakah ada resistensi atau apa yang terjadi dan kemudian apa yang dilakukan? Tentu ini yang namanya konflik kepentingan ya kita. Betul. Dalam satu kebijakan pasti ada ya muncul. Pasti ada yang setuju, ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya Pak. Cuma memang untuk implementasi di Kabupaten Pangandaran secara umum kembali karena kami masih baru ya, jadi relatif bisa teredam itu. Kita masih punya spirit yang sama bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang baik gitu, yang ideal. Nah, selanjutnya tentu beberapa yang diuntungkan adalah mungkin
bahwa perangkat daerah yang semula termarginalkan seolah-olah seperti itulah, bahwa anggarannya pas-pasan untuk kegiatan ini dengan output yang sama anggarannya lebih kecil. Nah, tentu diuntungkan dengan ASB karena ini ada asas keadilan yang diperoleh ya. Jadi bahwa siapapun yang menyelenggarakan kegiatan A, maka komponennya seperti itu, batas maksimalnya seperti itu, batas minimalnya, sehingga ini yang diuntungkan. Tentu yang dirugikan adalah, yang merasa dirugikan adalah SKPD besar yang mungkin punya kekuatan lebih seperti apa namanya, ya Bapeda, keuangan, sekretariat daerah ya, Setda ataupun sekretariat dewan ya, Setwan, itu biasanya merasa dirugikan. Namun ASB ini sebenarnya kan disusun tidak otoriter gitu kan, berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak mutlak bahwa pemerintah itu juga hanya mensyaratkan bahwa ada ASB. Soal tidak membatasi berapa jumlah ASB-nya, ASB saja yang harus apa saja yang harus dibuat kan tidak, sehingga misalnya bagaimana sosialisasi untuk 5 SKPD itu misalnya Dewan, Setda, Bapeda, buatlah ASB tersendiri misalnya, jadi satu kegiatan bisa ada 2 ASB sehingga namun secara komponen sama, hanya perbedaan dari sisi standar gitu kan, karena memang itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu pentingnya analisis kan, misalnya kita kan melayani misalnya pejabat pemerintah atau yang lebih tinggi ya, pejabat politik ataupun nanti tamu-tamunya yang didatangkan juga levelnya beda ya, dengan yang mereka undang. Nah itu akhirnya ya alhamdulillah konflik itu dapat teratasi, kita sepakat, dan pada prinsipnya kita kan walaupun bebas, di ujung kegiatan pemerintah itu perlu mempertanggungjawabkan tuh. Mereka enak saat merencanakan bebas, tiba-tiba di saat diperiksa sulit menjawab kan, kenapa misalnya dalam satu kegiatan hanya untuk belanja ATSK saja, kenapa harus ada honor misalnya belanja jasa pegawai non PNS setiap bulan gitu kan, padahal belanjanya cukup sekali setahun saja. Nah itu akhirnya ya semuanya disentrasi menerima dan ya spirit kalau bisa saya sampaikan saat kita kerjasama dengan tim di sini di SRI, testimoninya bahwa ya kita mendapatkan apresiasi lah bahwa antusias rekan-rekan di Kabupaten Pangandaran semuanya antusias dan semangatnya sama, sehingga ASB ini bisa lebih cepat dan disusun lebih cepat dan terimplementasi gitu. Ya, luar biasa ya, berarti memang karena memang tadi ya Pak Warsi disampaikan, ini teman-teman di Kabupaten Pangandaran ini memang punya spirit yang sama gitu ya, untuk bagaimana kemudian mengelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penggunaan anggarannya secara lebih baik. Itulah kenapa mungkin perencanaan kemudian implementasi ASB ini jadi seperti lancar gitu ya, tanpa ada kendala atau ada hambatan. Nah, Pak Warsidi, ketika awal-awal dulu membuat ASB ini kan biasanya baru diimplementasikan pada kemudian kegiatan-kegiatan atau sub-sub kegiatan yang sifatnya umum yang yang non konstruksi lah, yang mana itu hampir semua OPD atau SKPD itu kemudian melaksanakan kegiatan atau subkegiatan tersebut. Nah, kemudian mulai pada tahun ini ya Kabupaten Pangandaran bersama dengan SRI kita sama-sama menjalin kerjasama terkait penyusunan ASB yang untuk konstruksi gitu ya. Bersama kemudian kita membentuk aplikasi penyusunan ASB-nya, di mana melalui aplikasi ini harapannya semakin mudah kita untuk kemudian merencanakan penganggaran sesuai dengan standarnya. Nah, mungkin Pak Warsidi bisa menceritakan bagaimana sih lingkup atau cakupan dari ASB konstruksi ini, yang mana mungkin belum banyak ya daerah lain yang menerapkan ASB konstruksi. Mungkin kalau ASB non konstruksi sudah mulai banyak sekarang. Nah, kalau untuk ASB konstruksi sendiri seperti apa nih Pak Warsidi? Baik, memang isu konstruksi ini kenapa menjadi lebih menarik, karena memang bahwa
spirit pembangunan daerah itu atau image masyarakat bahwa membangun itu ya yang kerasa jadi sektor konstruksi gitu kan, misalnya fisik itu gitu kan ya, ya. Pak. Jadi keberhasilan satu periode pimpinan ya, kan dilihat masyarakat bisa berapa jalan yang terbangun, misalnya berapa gedung yang terbangun, sehingga ini menjadi fokus ya, menjadi fokus pemerintah daerah maupun pemeriksa ataupun komponen di penyelenggaraan pemerintahan, betapa pentingnya ASB konstruksi ini. Memang pada awal kita penyusunan dulu belum sampai ke ASB konstruksi. Karena dengan keterbatasan waktu dan untuk mempermudah, karena dulu tuh kami berpikir konstruksi itu kan jelas lah, walaupun tidak terstandarkan jelas kelihatan outputnya. Betul. Gitu kan. Walaupun memang nanti jadi pertanyaan kenapa ini 1 meternya X rupiah sementara yang lain beda, padahal berbeda. Namanya tetap jalan gitu. Betul, kan. Nah betul. Itu memang bisa, tapi itu masih bisa dijelaskan oleh SKPD teknis. Nah, kami dulu mengambil inisiatif untuk non konstruksi dulu supaya bahwa kita bisa melakukan efisiensi belanja yang nantinya bisa dialihkan justru ke konstruksi gitu kan. Itu tujuan kita dulu, makanya di target pertama kita, walaupun harapannya memang tetap kita pinginnya tadinya simultan bahwa non konstruksi dan konstruksi itu bareng gitu bersama, sehingga gitu ya, Pak? Ya, tapi dengan beberapa keterbatasan ya kita yang non ASB untuk mensupport ASB non konstruksi untuk mensupport hasil efisiensinya untuk konstruksi gitu kan. Nah, ini menjadi penting. Jadi memang kalau cakupan dari yang ASB konstruksi ini kan sebenarnya ada tiga sub kegiatan besar ya di sektor jalan jembatan, gedung bangunan dan irigasi ya, ke pengairan. Nah, ini menjadi poin penting, dan tadi kalau misalnya non konstruksinya sudah efisien dan konstruksinya juga nanti dengan ASB ini harapannya kan tentu akan menjadi efisien lagi dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Terutama dari sisi standar gitu kan. Ini sebenarnya sudah dibantu, walaupun memang pemerintah pusat sendiri sudah berapa tahun hanya mampu menstandarkan dari sisi gedung bangunan ya, yang namanya HSBGN itu ya. Kita yang jalan jembatan ataupun irigasi belum. Nah, memang mengalami kesulitan, dan alhamdulillah ya, ini untuk tahun ini setelah kemarin terputus dengan adanya pandemi, kita kerjasama kita dan ada kemajuan di sini, rekan-rekan di SRI ternyata saat kita bergabung ini sudah lebih ke depan, apa yang kita PR dulu sudah terjawab, dan kita dengan 1 bulan kemarin sudah mampu menyelesaikan untuk yang gedung bangunan gitu kan, dan target kita di akhir tahun ini bisa selesai untuk semuanya, yang konstruksinya ya, Pak? baik yang jalan jembatan maupun yang irigasi.